Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Tegal, senang sekali saya Nani Indriani kembali menemani Sobat semua dalam podcast Bahari Sehat, bahas informasi seputar kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk semua usia, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG. Khususnya untuk screening awal faktor risiko kanker. Karena kanker bisa dicegah dan dikendalikan jika terdeteksi sejak dini. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Ibu Titin Priana, SGZ dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Halo Ibu Titin, terima kasih sudah hadir di Bahari Sehat. Halo Mbak Nanin. Halo sahabat Bahari Sehat semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya sangat senang sekali hari ini kita bisa berbagi informasi di podcast Bahari Sehat. Oke Bu Titin, kita sering dengar nih istilah cek kesehatan gratis atau CKG. Sebenarnya apa sih itu CKG Bu? Dan siapa saja yang berhak mendapatkannya? Ya, CKG itu adalah layanan cek kesehatan gratis, merupakan program prioritas pemerintah. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang menyasar semua siklus hidup dari mulai bayi baru lahir, terus kemudian balita, anak prasekolah, terus kemudian usia sekolah, remaja, dewasa, sampai dengan lansia, Mbak Nanin. Dan sahabat Bahari Sehat, tujuan daripada CKG ini adalah untuk mendeteksi secara dini faktor risiko penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Dalam hal ini salah satunya adalah kanker yang mungkin saat ini kita bahas ya Mbak Nanin ya. Jadi artinya tuh CKG itu bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi malah justru untuk orang yang merasa sehat ya Bu ya, untuk orang-orang yang sehat gitu ya. Ya, betul sekali Mbak Nani. Jadi CKG ini tujuan utamanya adalah agar orang sehat pun tahu kondisi penyakitnya. Jadi tidak ditemukan nanti pada stadium lanjut atau mungkin sudah dalam kondisi sakit, tetapi harapannya kita sebelum sakit nih kita sudah tahu kondisi tubuh kita, apakah kita sehat atau bagaimana. Jadi kita sudah tahu step-step apa yang perlu dilakukan agar kesehatan itu tetap terjaga, Mbak Nani. Oke, jadi CKG sangat dianjurkan karena kalau kita bisa tahu lebih awal, ngapain harus nunggu sampai sakit gitu betul, ya. Setuju sekali. Oke, Bu Titin, gimana sih langkah-langkah masyarakat nih biar bisa ikut CKG? Ya, langkah-langkahnya sebetulnya cukup mudah Mbak Nani dan sahabat Bahari Sehat semuanya. Mungkin sebagai langkah awal itu silakan sahabat Bahari Sehat bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Terus kemudian bisa tuh diisi biodata lengkap seperti itu. Nah, kalau ada kesulitan, nanti sahabat Bahari Sehat bisa melalui WA chatbot Kemenkes di nomor 081 27 887 8812. Saya ulangi Mbak Nani. 081 27 887 8812. Terus kemudian silahkan nanti dipilih tanggal pemeriksaan melalui aplikasi atau WA, nanti akan ada pemberitahuan. Nah, bagi sahabat Bahari Sehat, bagi balita atau lansia atau difabel atau disabilitas yang ada keterbatasan, nanti jangan ragu untuk datang ke puskesmas karena nanti petugas kesehatan di puskesmas itu akan membantu. Jadi kalau Bapak Ibu atau sahabat Bahari Sehat itu tidak punya HP pun bukan serta-merta tidak bisa mendapatkan layanan CKG. Silakan datang ke puskesmas atau FKTP terdekat di wilayah sahabat Bahari Sehat. Nanti petugas puskesmas akan membantu
karena biasanya mohon maaf lansia dan sebagainya kan biasanya tidak memiliki HP ya Mbak Nani Iya, ya. betul. Yang perlu disiapkan Iya, yang perlu oleh disiapkan. sahabat Bahari Sehat semuanya, monggo silahkan bisa membawa KK ataupun KTP ataupun identitas kependudukan yang di situ ada nomor NIK. Terus kemudian dibawa juga buku KIA. Oke. Atau buku lansia. Biasanya kan untuk anak prasekolah, balita itu kan punya tuh buku KIA. Monggo sekali ya. Silahkan dibawa. Terus ditambah lagi tiket pemeriksaan. Biasanya tiket pemeriksaan itu Dapat dari didapatkan mana itu? ketika kita sudah unduh aplikasi mobile. Oke. Jadi di situ nanti tiket pemeriksaan akan muncul. Nanti secara otomatis ketika kita datang ke puskesmas atau ke FKTP, kita tunjukkan kepada petugas, nanti petugas akan siap melayani. Oke, jadi nggak ada alasan lagi ya kalau belum daftar, bisa tuh dibantu sama petugas yang ada di puskesmas ya. Ya, Jadi tinggal datang aja ke puskesmas terdekat, petugas siap membantu, gitu ya. Oke, ternyata sangat mudah untuk mendapatkan CKG ya Bu. Nah, sekarang nih kita masuk nih ke inti pembahasan kita dalam rangka World Cancer Day nih ya, 4 Februari nih Bu Titin. Mengapa sih screening kanker itu sangat penting Bu Titin? Iya, jadi memang screening kanker ini diperlukan karena memang perjalanan penyakit ini cukup panjang Mbak Nani. Yang terjadi saat ini banyak orang datang ke FKTP ataupun ke layanan fasilitas kesehatan itu sudah berada pada kondisi stadium lanjut. Itu kan yang menjadi PR kita ya. Kenapa mereka datang pada saat kondisinya sudah stadium lanjut? Padahal apabila kasus-kasus kanker seperti ini bisa ditemukan lebih awal, itu harapannya pengobatannya juga kan akan lebih mudah. Terus kemudian para penyandang kanker ini harapannya bisa mendapatkan pengobatan ataupun bisa berbagi informasi sesama penyintas penyandang kanker. Jadi harapannya mereka sebetulnya tidak perlu ragu untuk melakukan screening deteksi dini kanker ini. Karena memang takut kali ya Bu ya. Kondisinya seperti itu Mbak Nani. Iya. Nah ini biasanya tuh kalau CKG itu screening apa aja tuh Bu yang dilaksanakan? Jadi screening terkait kanker yang masuk dalam paket layanan cek kesehatan gratis mungkin adalah kanker-kanker yang menjadi kanker kasus insidensinya dan kasus kematiannya itu cukup tinggi. Jadi ini screening yang dilakukan ada 4 terkait kasus kanker. Dalam hal ini adalah peringkat pertama pembunuh kanker di Indonesia itu adalah kanker payudara, terus kemudian kanker serviks atau kanker leher rahim. 2 kanker ini biasanya diderita pada perempuan. Betul. Terus yang ketiga itu kanker paru dan yang keempat itu adalah kanker kolorektal. Nah, kedua jenis kanker yang terakhir ini biasanya diderita pada kaum laki-laki ya. Jadi memang 4 jenis screening kanker ini yang kita prioritaskan di dalam paket layanan CKG agar masyarakat nantinya bisa benar-benar terscreening dari awal seperti itu. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya screening ini ya Bu ya. Jadi bukan menakutkan ya, tapi justru menyelamatkan gitu. Boleh nggak sih Bu tadi 4 jenis pemeriksaan tadi, 4 jenis kanker tadi, boleh minta tolong dijelaskan secara ringkas nih Bu, secara singkat. Pertama tadi saya sebutkan screening kanker payudara. Nah, screening kanker payudara siapa sih sebenarnya mereka yang perlu melakukan screening payudara? Nah, sasaran untuk screening kanker payudara ini adalah pada wanita usia 30 sampai 69 tahun Mbak Nanin. Jadi nanti untuk screening kanker payudara kita menggunakan metode yang sudah biasa dilakukan atau mungkin masyarakat sudah agak familiar,
yaitu dengan sadanis, pemeriksaan payudara dengan bantuan tenaga medis, dan yang sekarang sudah mulai dikembangkan karena kita pengen menghasilkan layanan yang berkualitas. Sekarang sudah metode yang dikembangkan sudah menggunakan metode USG. Lebih USG, nano lagi lebih ya? akurat. Harapannya lebih akurat, temuannya itu lebih akurat. Terus kemudian ya tujuannya kita screening kanker payudara ini ya mendeteksi sedini mungkin kejadian kasus kanker payudara. Terus kemudian screening yang kedua yang tadi disebutkan, pembunuh wanita utama, bukan utama, yang nomor 2 itu adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Seperti kanker CA tadi, screening CA payudara, sasarannya sama, wanita usia 30 sampai dengan 69 tahun, hanya saja harus sudah melakukan aktivitas seksual. Seksual jadi aktif, mohon maaf jadi mohon maaf kalau yang belum melakukan aktivitas seksual ya tidak disarankan untuk melakukan screening ini, nanti saya diprotes. Kalau metode, satu lagi saya ingat, bagaimana kalau usianya belum 30 Bu? Apakah sudah boleh melakukan screening ini? Sementara dia sudah menikah misalnya, sudah karena itu aktif. Tadi balik lagi sudah seksual aktif, jadi silahkan Anda juga berhak untuk mendapatkan ini tadi screening terkait kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi nggak terpatok usia 30 gitu ya Bu sekali. ya. Nah, metodenya ini ada yang baru nih. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan screening kanker serviks atau kanker leher rahim itu dengan menggunakan metode HPV DNA co-testing IVA. Dari namanya aja udah keren banget. Betul, co-testing ya. Kalau dulu kita mengenal istilah IVA atau inspeksi visual asetat, sekarang sudah ada pemeriksaan lagi yang lebih akurat pakai HPV DNA. Jadi sahabat Bahari Sehat itu tidak perlu khawatir karena dua pemeriksaan ini kok digabungkan, yaitu tadi agar kita mendapatkan mendapatkan kualitas layanan seperti itu. Itu tadi screening. Dua nih, baru dua nih. Betul. Nah, ada 4 tadi. Ada 4 ya. Yang ketiga tadi apa, Bu? Yang ketiga paru adalah tadi. Terkait screening paru. Betul. Nah, screening paru ini sasarannya adalah usia 45 sampai 71 tahun. Nah, dalam hal ini kita menyasar pada kelompok resiko tinggi. Kenapa kelompok resiko tinggi ini berarti 1 perokok aktif. Jelas ini menjadi sasaran utama kita. Atau perokok aktif yang sudah berhenti merokok tetapi yang bersangkutan berhentinya itu kurang dari 15 tahun. Baru kemarin. Saya udah 2 tahun ini Bu berhenti merokok. Tetapi kan ada riwayat merokok sebelumnya. Itu juga perlu kita screening. Terus kemudian ada lagi yang punya riwayat kanker paru di keluarga, itu juga perlu kita screening. Terus ada lagi kalau misalnya diperkuat, misalnya ada gejala respiratoris seperti batuk darah, kemudian ada nyeri dada dan selanjutnya yang mungkin instingnya nakes biasanya main tuh. Ini ada mengarah ke sana, curiga ya. Langsung kita lakukan screening itu. Walaupun usianya belum 45 tahun, Bu. Ya, mungkin itu bisa jadi. Ya, itu jadi prioritas kita juga. Jadi memang cuma kenapa sih dipatok angka sasaran 45 sampai 71 tahun? Ya ini dari dari satu riset dan sebagainya memang banyak ditemukan di usia-usia itu, seperti itu. Nah, terus kemudian metodenya nih, Bu? Metode terkait screening CA paru itu menggunakan kuesioner terlebih dahulu. Jadi kuesioner, setelah dari kuesioner kita melakukan penggalian atau anamnesa, didapatkan skornya berapa. Kalau itu beresiko nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjut. Mungkin dilakukan rongsen apabila di puskesmas tersedia. Kalau tidak tersedia, maka nanti kita akan rujuk ke fasilitas rumah sakit ke KTL seperti itu. Itu terkait
CA paru. Nah, terus kemudian yang terakhir ini screening terakhir. Yang keempat nih. Yang keempat betul, yang keempat tadi screening CA kolon atau kolorektal. Nah, kalau kolorektal ini menyasarnya di usia 50 tahun ke atas, Mbak Nani. Kalau dulu itu mungkin kita fokuskan pada pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Sekarang di CKG tahun 2026 untuk wanita juga disarankan untuk melakukan screening ini. Ini juga sama metodenya menggunakan kuesioner. Nanti kalau kemudian ditemukan ataupun ada faktor resiko atau tadi nilai skornya itu di atas, sudah harus ada pemeriksaan lanjut. Nanti kita melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal ini pemeriksaan pemeriksaan colok dubur dan pemeriksaan darah samar untuk lebih menegakkan diagnosa. Nah, nanti kalau memang benar temuannya mengarah ke sana, kita juga rujuk ke rumah sakit untuk melakukan tata laksana. Makanya saya lupa di awal. Jadi makanya kenapa penduduk disarankan untuk memiliki BP atau harus ikut kepesertaan BPJS aktif, itu tujuannya seperti ini, Mbak Nani. Jadi kalau misalnya sahabat Bari Sehat, mohon maaf kalau kemudian mengikuti layanan cek kesehatan gratis, kemudian diperlukan tata laksana lanjut, nah ketika sudah punya BPJS, ya insya Allah aman. Bisa mengakses layanan kesehatan sampai ke tingkat rumah sakit. Iya, siapa tahu juga butuh pengobatan ya, Bu. Betul, iya. Wah, lengkap sekali. Dan sekali lagi semuanya gratis ya, Bu ya. Betul. Gratis. Tidak dipungut biaya. Iya, betul. Wah, luar biasa nih. Speechless saya, keren banget ini, banyak banget ya yang deteksi dini kanker di CKG ini ya, Bu Titin ya. Oke, Bu Titin, pesan terakhir nih untuk masyarakat Kota Tegal. Ya, jadi sahabat Bari Sehat, terus jangan perlu takut, tidak perlu ragu untuk mengikuti yang namanya program cek kesehatan gratis ini, karena dengan cek kesehatan gratis kita bisa secara dini mengetahui kondisi tubuh kita. Jadi sekali lagi, berani periksa, berani sehat, berani melakukan cek kesehatan gratis. Wis, keren banget nih. Ya, sahabat Bari Sehat semua, ayo ikut pemeriksaan kesehatan gratis. Datang ke puskesmas terdekat, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semua dari risiko kanker. Karena sehat bukan kebetulan, tapi hasil dari kepedulian. Well, saya Nani Indriani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bahari Sehat berikutnya. Tetap sehat, tetap peduli. Salam Bahari Sehat. Terima kasih.